Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa kamu tidak perlu malu bergaya hidup minimalis. Kadang-kadang manusia memang lucu, malu bergaya hidup sederhana, malu bergaya hidup minimalis, tetapi malah tidak malu menggunakan uang yang diperoleh dengan cara buruk demi bergaya hidup mewah, ataupun membeli barang yang mereka tidak mampu beli dengan cara berhutang atau cara sebagainya. Hiduplah hanya dengan apa yang benar-benar kamu miliki. Tidak perlu merekayasa kondisi hanya demi gengsi. Hidup sederhana itu bukan sesuatu yang salah atau memalukan. Berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, hidup sederhana tidak sama dengan kekurangan, melainkan paham batas cukup. Begitu pula dengan hidup minimalis. Banyak yang masih keliru menyimpulkan. Mereka berpikir bahwa orang yang hidupnya minimalis ataupun sederhana pasti karena faktor keterpaksaan saja. Coba kalau duitnya ada, pasti akan langsung bermewah-mewah, kata orang-orang itu. Padahal tidak seperti itu. Banyak kok orang yang saldo tabungannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Saking banyaknya uang yang mereka miliki, tetapi tetap memilih gaya hidup sederhana. Kalau mereka merasa sudah cukup dengan sesuatu, ya sudah. Mereka tidak mau menjadi berlebihan dalam hidup. Kedua, jelas membuat kamu lebih senang menabung. Kalau orang yang saldo tabungannya besar saja tidak malu bergaya hidup sederhana ataupun bergaya hidup minimalis, kenapa kamu yang masih berjuang menuju kemandirian finansial harus malu? Hidup sederhana maupun hidup minimalis memudahkanmu memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Kamu tidak akan lagi kebingungan setiap tanggal tua dan tentu saja makin banyak pula penghasilan yang bisa disisihkan untuk ditabung. Hidup tidak selalu berjalan mulus, maka memiliki tabungan dana darurat wajib hukumnya. Ketiga, tidak akan betah bila harus berpura-pura lebih mampu dari yang sebenarnya. Di awal sudah dijelaskan, mungkin ada orang lain yang merasa senang tampil pura-pura kaya, merasa dirinya keren sekali dan semua mata tertuju padanya, sehingga dia merasa lebih percaya diri akan bisa mendapatkan perhatian dari orang lain. Namun itu tidak akan bertahan lama. Besarnya pengeluaran dirinya setiap bulan akibat kebanyakan gaya pasti akan membuatnya cemas. Tabungannya akan terus menipis sampai akhirnya ludes. Hal ini akan menyebabkan dia memiliki terlalu banyak cicilan yang harus dibayar. Jangan sampai kita seperti ini. Keempat, hidup sederhana mengajarkan kita begitu banyak cara untuk bahagia dan menghibur diri. Salah besar jika menilai orang yang hidupnya sederhana atau minimalis pasti tidak bahagia karena kurang hiburan, tidak pernah bersenang-senang, tidak pernah berlibur dengan fasilitas mewah, dan tidak pernah makan enak dalam arti makanan mahal. Perlu dipahami bahwa hal-hal seperti itu tidak lebih dari selera. Ada orang yang merasa hidupnya baru menyenangkan dengan hiburan berbiaya besar. Ada pula yang malah sangat tidak nyaman dengan hiburan seperti itu, sekalipun ia mampu atau sudah disediakan oleh pihak lain. Kelima, tidak lagi sibuk memantau gaya hidup orang lain dan merasa terusik. Bergaya hidup sederhana atau minimalis bukan cuma soal berapa uang yang dihabiskan, juga bukan sekedar bermerek atau tidaknya barang-barang yang digunakan. Kesederhanaan itu terkait erat dengan caramu berpikir. Dengan gaya hidup sederhana, cara berpikirmu pasti juga akan sederhana ataupun minimalis. Bukan berarti kamu tidak pintar, melainkan kamu berpikir simpel saja. Misalnya, untuk apa meributkan gaya hidup orang lain yang berbeda darimu? Sejauh tidak merugikan dan hasil dari kerja keras sendiri, mereka berhak memiliki gaya hidup yang disukai. Pada akhirnya, memiliki gaya hidup yang sesuai untukmu memang harus memegang prinsip aman dan nyaman. Gaya hidup mewah untuk beberapa lama mungkin terasa nyaman bagi sebagian orang, namun jelas tidak aman jika sudah melebihi kemampuan. Bahkan jika diteruskan, ujung-ujungnya kenyamanan yang sempat dirasakan juga akan pudar, lalu sepenuhnya berubah menjadi ketidaknyamanan. Jadi ukur lagi standar keamanan dan kenyamanan kita. Jika gaya hidup sederhana dan gaya hidup minimalis paling tepat untuk kita, kenapa tidak? Semoga kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan yang membantumu mengubah hidup menjadi lebih baik. Rencana yang baik tidaklah cukup membantu kita menggapai sukses dan bahagia yang diimpikan, tapi juga kebiasaan baik yang harus mulai dipupuk
sejak dari awal. Bahkan beberapa kebiasaan baik sangat ampuh untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti apa kebiasaan baik itu? Yang pertama, rutin membuat gratitude list atau hal yang kita syukuri. Terlihat mudah dilakukan, namun sering diabaikan karena tidak biasa dilakukan. Mengingat setiap kejadian di hidup kita untuk kemudian kita syukuri bersama. Baik buruknya semua yang terjadi dalam hidup adalah hal yang untuk kita saat ini. Mau baik atau buruk, semua adalah hasil dari usaha kita. Namun tidak banyak yang melihat bagaimana kita berjuang dengan proses yang tidak mudah. Cobalah rutin menuliskan gratitude list yang terjadi dalam keseharianmu. Mau ditulis di awal hari atau akhir hari, semua sama saja. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mampu melihat proses yang sudah kita jalani dan mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Berlatihlah rutin mengucapkan syukur, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan banyak hal lainnya. Kedua, membuat jadwal kegiatan dari pagi hingga malam hari. Jika kamu terbiasa menggunakan daftar kegiatan untuk melakukan pekerjaan setiap harinya, maka itu akan terus dilakukan. Sebab hal ini akan membuat kita menjadi disiplin dan semakin produktif dalam beraktivitas. Bahkan tak perlu menunggu bekerja di sebuah perusahaan dengan target yang sudah ditentukan, yang mewajibkan kita membuat daftar aktivitas, tapi kita juga bisa menuliskan kegiatan baik itu di rumah sekalipun. Melatih diri disiplin menulis kegiatan setiap hari akan melatih kita teratur menjalani hari. Jika terkesan bosan, kamu boleh menggabungkannya dan tidak salah pula jika menukar kegiatan di hari lain agar lebih bervariasi dan membuat hidup lebih bersemangat. Ketiga, biasakan bangun lebih pagi. Jika merasa hidupmu belum ada perubahan dari tahun ke tahun, beranikan diri untuk menciptakan perubahan terutama dari diri sendiri lebih dulu. Cobalah disiplinkan waktu, bangunlah lebih pagi meski tak sedang sekolah atau bekerja, dan juga kamu harus mengubah kebiasaan bangun siang meski sedang berlibur. Perubahan besar dimulai dari perubahan kecil yang menjadi kebiasaan, termasuk mengubah kebiasaan bangun siang yang membuat kita sering membuang-buang waktu di kegiatan lainnya. Coba rasakan betapa berharganya udara pagi. Berolahraga pun tidak akan membuat kita malas karena kepanasan, bahkan kita akan lebih banyak melakukan kegiatan jika sudah bangun lebih pagi. Keempat, fokus pada solusi dibandingkan pada masalah. Setiap orang tentu menghadapi masalah dalam hidup mereka. Sulit ataupun mudah, semua memiliki hak untuk segera lepas dari masalah tersebut atau berusaha melupakan tanpa menyelesaikannya. Dalam ilmu psikologi, setiap orang memiliki dua kemampuan mengelola masalah yang cukup umum digunakan. Fokus terhadap masalah atau fokus terhadap solusi. Jika kamu lebih fokus pada masalah, kamu akan bersedih mencari alasan dan penyebab masalah tersebut bisa terjadi. Yang menjadi tujuanmu adalah mendapatkan alasan untuk menyalahkan atau sekedar meyakinkan diri sendiri. Tapi jika kamu fokus terhadap solusi, kamu tak akan tinggal diam saat menghadapi masalah. Kamu mungkin sudah tahu apa alasannya, sehingga kamu bisa sesegera mungkin mencari solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kamu tak akan membuang waktu untuk diyakinkan, tapi kamu akan lebih fokus pada solusi yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Kelima, menerima diri sendiri dengan segala yang ada. Tak semua orang memahami konsep menerima dan mencintai diri. Bukan narsis karena terlalu memikirkan diri sendiri, tapi menerima dan mencintai diri membantu kita lebih mudah dalam mengembangkan potensi diri sesuai dengan hal yang kita sukai. Menerima diri apa adanya, mencintai, dan mengembangkan potensi diri pun bisa menjadi kebiasaan yang kita pupuk sejak dini. Mulai menerima apapun keadaan kita, menjaga kesehatan dan mengembangkan diri menjadi salah satu cara mencintai diri kita. Lakukan kebiasaan yang tidak hanya membuat kita produktif, tapi juga bahagia dan senang melakukannya. Keenam, berani mencoba melakukan kebiasaan baru. Yang terakhir adalah keberanian melakukan kebiasaan baru. Koreksi dirimu sehingga kamu bisa membuat rencana perbaikan untuk masa kini. Catat kebiasaan apa yang baik dan buruk di hari ini atau hari-hari sebelumnya. Itulah kebiasaan yang akan membantumu mengubah hidup menjadi lebih baik. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.